Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Tiana Brown digambarkan sebagai seorang anak yang terbuang. Dia adalah korban pemerkosaan dan orang yang tidak berdaya. Ketika bibinya yaitu Marva Braithwaite turun tangan dan mengundang Tiana untuk tinggal bersamanya dan putrinya yang berusia 16 tahun, yang tidak lain adalah sepupunya dari Tiana Brown yaitu Shannon Braithwaite di rumahnya di Crowney Heights, Brooklyn. Bibinya itu merasa tergugah gitu hatinya ngeliat ponakannya ini disia-siakan oleh keluarganya, nggak punya teman, nggak punya tempat tinggal, dan juga menjadi korban pemerkosaan. Udah deh, tinggal sama tante di sini dijamin hidup kamu aman. Marva, yaitu tantenya, adalah wanita yang sangat religius, dan dia ingin sekali membantu Tiana mengubah hidupnya dengan menyelamatkannya dari kehidupan rumah tangganya sehingga ia dapat menjadi lebih seperti putrinya sendiri yaitu Shannon. Intinya, dia ingin ngerawat si Tiana seperti keluarganya sendiri, seperti anaknya sendiri. Di sisi lain, Shannon Braithwaite sangat dipuji oleh semua orang yang mengenalnya. Dia adalah seorang yang berprestasi yang dikatakan selalu bahagia karena memiliki kehidupan yang lengkap. Dia memiliki tetangga yang baik, teman-teman yang baik, dan selalu dipuji oleh orang-orang sekitarnya. Shannon adalah seorang gadis yang periang. Dia suka menari dan pergi ke gereja. Ia sering membantu anak-anak setempat untuk mengerjakan PR dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca dan berkreasi. Ketika Tiana tiba di apartemen mereka pada hari Minggu tanggal 26 September, Marva dan Shannon duduk dan berbicara dengan Tiana tentang arah hidupnya. Marva juga mengatakan kepadanya bahwa dia bisa tinggal di sini selama dia mematuhi segala peraturan dari Marva. Seperti contohnya, dia harus meminta izin pergi sekolah dan tidak boleh membawa teman-temannya ke rumahnya atau ke apartemennya Marva. Tiana, sebagai orang yang sedang menumpang di situ, ya dia setuju-setuju aja. Yang penting buat dapet tempat yang layak dan bisa makan. Selama 2 hari Tiana tinggal di situ, semuanya kelihatan baik-baik saja guys. Tapi sayangnya dalam waktu yang sangat singkat ini, alih-alih melihat betapa hebatnya Shannon, bukannya dia terinspirasi ya dengan kehebatan Shannon itu, sepupunya, ini dia malah cemburu dengannya. Kenapa sih Tiana sampai cemburu dengan Shannon? Shannon ini terlihat lebih menarik daripada dirinya. Shannon itu punya banyak teman dan betapa husetnya hidupnya dibandingkan dengan Tiana. Dia diperhatikan oleh orang tuanya, dia pergi ke gereja, di gereja pun teman-temannya pada suka sama dia. Tapi Tiana itu tidak memiliki segalanya. Setiap hari selama dia tinggal di apartemennya Marva, si Tiara ini selalu berpikir yang negatif tentang Shannon. Karena dia selalu dibanding-bandingin dengan Shannon. Tiana terus menjadi marah ketika menyadari betapa penuh kasihnya si ibunya Shannon ini terhadap Shannon yang sangat peduli padanya. Sebenarnya ya iya sih, secara dia kan anaknya ya pasti dan lebih peduli kepada Shannon. Tapi dia tidak pernah membeda-bedakan kepada Tiana. Tiana juga sering diperhatikan sama dia. Contoh kecilnya, Tiana cemburu karena Marva ini sering membersihkan baju-baju Shannon, merapikan kamar Shannon, dan selalu menghujaninya dengan hadiah-hadiah mahal. Selama itu juga, pertanyaan-pertanyaan terus terngiang di benaknya Tiana. Mengapa Shannon terus menjalani kehidupan yang baik-baik saja, sementara dia tidak? 2 hari setelah tinggal di sana, tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2008, Marva berbincang-bincang dengan Tiana, yang menurutnya pada saat itu merupakan petunjuk bawah sadar yang dia nggak sadari mengenai kejadian yang akan terungkap di hari itu. Sebelum Marva meninggalkan rumah untuk mengurus keperluan, si Tiana ini ngobrol dengan Marva. Dia tanya kepada Marva, "Marva, jam berapa kamu akan pulang?" Terus Marva juga mengatakan bahwa dia terus-terusan menanyakan hal itu sampai 5 kali. Dan Marva pun menjawab, "Kenapa? Emang kamu berencana untuk melarikan diri dari sini?" Terus si Tiana menjawab, "Gak mungkin lah. Pasti kalau misalkan aku mencoba kabur dari sini, ada Shannon yang akan menghalangiku." Tiana mengatakan hal seperti itu karena dia mengetahui bahwa Shannon pasti akan mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya. Singkat cerita, Marva pun pergi meninggalkan rumahnya.
Menurut laporan polisi, dia tiba kembali ke apartemen sekitar pukul 4.30 sore. Pas dia mencoba buka pintu dan harus berjuang karena ternyata pintunya dikunci dari luar. Akhirnya dia mendobrak pintunya. Ketika dia berhasil membuka pintu tersebut, Marfah sungguh kaget bukan main. Karena dia mendapati putrinya yang berusia 16 tahun itu tergeletak di genangan cairan merahnya sendiri. Shannon Braithwaite dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Marva yang terkaget-kaget luar biasa langsung menelpon 911 dan otopsi kemudian mengungkapkan bahwa Shannon Braithwaite telah ditikung sebanyak 32 kali dengan pisau dapur. Ada juga luka di wajah dan luka di leher. Setelah detektif datang ke TKP, yaitu detektif James Coffey, melaporkan bahwa Tiana Brown telah meninggalkan tempat kejadian perkara. Jadi setelah menganalisis Shannon, Tiana langsung kabur keluar dari apartemen tersebut. Dalam laporan resmi polisi, laporan tersebut menyatakan bahwa Tiana telah mengambil pisau dapur. Dia sengaja bertengkar dengan Shannon Braithwaite dan langsung mulai menikulnya berkali-kali. 2 hari setelah Tiana diduga menghabisi sepupunya tersebut, dia tertangkap bersamanya saat ia kabur dari apartemen Marva. Tiana diketahui membawa sepatu Keds merek Coach yang diterima oleh Shannon Braithwaite sebagai hadiah ulang tahunnya hanya 21 hari sebelum kematiannya. Tiana juga ke Gap membawa ponsel Sidekick milik Shannon serta pemutar MP3 dan beberapa pakaiannya. Hal itu membuat Marva yakin bahwa Tiana sangat cemburu dengan harta benda putrinya. Ketika berhadapan dengan Tiana yang berwajah dingin di pengadilan, Marva berkata, "Meskipun saya mencintai keponakan saya menginginkan hukuman yang maksimal bagi pembunuh putrinya." Saat persidangan akhirnya Tiana Brown divonis bersalah atas pembunuhan tingkat 2 pada bulan Juli 2011 dan ia dijatuhi hukuman penjara 15 tahun hingga seumur hidup. Marva juga mendesaknya untuk mengubah hidupnya di balik jeruji besi. "Udahlah, kamu tobat di balik penjara ini." Ia mengakhiri semuanya dengan menyatakan kepada Tiana, "Tidak ada kemarahan atau kepahitan di hatiku. Aku juga ingin kau tahu bahwa aku memaafkanmu karena telah menghabisi putriku." Jadi itulah guys kisah dari seorang wanita yang cemburu kepada sepupunya hanya karena sepatu Keds. Padahal dia itu udah diangkat ya oleh tantenya. Bukannya dia terima kasih, bukannya dia bersyukur, bukannya dia mencontoh sepupunya karena sepupunya jauh lebih baik sama dia. Tapi dia malah mempunyai pikiran yang buruk seperti itu. Beristirahatlah dengan tenang, Shannon Braithwaite. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.